Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Dinata dengan NPM 040 akan mempraktikkan bagaimana tata cara pengisian SPT bagi wajib pajak Badan Non-UMKM. Di sini saya telah membuat yaitu kasus WP Badan Non-UMKM PT Indomakmur Jaya Sentosa dengan jenis usaha yaitu manufaktur, pemilik Tias dengan kepemilikan 60% dari modal, Akbar 30% dari modal, dan Andi 10% dari modal. Kemudian terdapat laporan posisi keuangan dengan total aktiva dan pasiva yaitu sebesar 9.582.946.700 rupiah. Kemudian terdapat laporan laba rugi dengan laba bersih yaitu senilai 37.931.900 rupiah. Kemudian laba sebelum pajak yaitu senilai 1.512.000.000. Kemudian informasi mengenai bukti potong selama tahun 2023 yaitu jumlah PP yang dipotong atas PPh bunga di PT Dwi Bangga senilai 34.800.000. Kemudian terdapat daftar penyusutan aset tetap tahun pajak 2023, jenis harta yaitu mesin, truk, Innova, dan bangunan dengan metode penyusutan yaitu garis lurus. Daftar penyusutan aset tetap ini nantinya akan kita isikan di lampiran khusus 1A di SPT 1771 Badan Non-UMKM. Informasi tambahan selama tahun 2023 yaitu total sumbangan dari kegiatan CSR, sumbangan ke pemerintah daerah, dan sumbangan 17 Agustus senilai 250 juta. Di sini kita mulai mengisi dari lampiran khusus 1A. Jika sudah kita klik buka, maka tampilannya akan seperti ini. Kita isi tahun pajak yaitu 2023 dengan NPWP milik PT Indomakmur Jaya Sentosa dan nama wajib pajak yaitu PT Indomakmur Jaya Sentosa. Kita mulai isi dari daftar penyusutan fiskal, kita klik tambah, jenis aset yaitu kita isi harta berwujud, kelompok harta yaitu kelompok satu, nama harta yaitu mesin, kemudian untuk bulan perolehan yaitu bulan satu, tahun perolehan yaitu tahun 2021, harga perolehan yaitu 126 juta, nilai sisa buku fiskal awal tahun untuk mesin yaitu 88.200.000. Kemudian metode penyusutan komersial yaitu senilai yaitu menggunakan garis lurus, dan metode penyusutan fiskal yaitu menggunakan garis lurus. Untuk penyusutan fiskal tahun ini kita peroleh dengan cara harga perolehan 126 juta dikalikan dengan tarif kelompok satu yaitu 25%, maka diperolehlah senilai 31.500.000. Dengan catatan kita kosongkan. Untuk selanjutnya cara mengisinya sama, kelompoknya kelompok 2 untuk truk, bulan perolehannya bulan satu, tahun perolehannya 2021, harga perolehan, nilai sisa buku fiskal awal tahun, 140 juta diperoleh dengan cara harga perolehan 1,1 M kita kalikan dengan kelompok 2 yaitu tarifnya 12,5%. Hasilnya yaitu 140 juta. Catatan kita kosongkan. Kemudian sama caranya yaitu jenis harta, harta berwujud, kelompoknya kelompok 2.
Kemudian jenis harta yang terakhir kita masukkan yaitu kelompok bangunan. Kelompok hartanya kelompok permanen, nama harta yaitu bangunan. Bulan perolehannya kita isikan bulan satu tahun perolehan yaitu 2021. Harga perolehan yaitu 2.813 juta miliar. Ya, 2.2.813 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahun yaitu senilai 2.391.050.050. Dengan metode penyusutan yaitu garis lurus, garis lurus. Penyusutan fiskal tahun ini diperoleh dengan cara harga perolehan bangunan yaitu 2.813 juta dikalikan dengan kelompok harta permanen yaitu 5% tarifnya. Maka diperoleh hasil yaitu 140.650.000. Catatan kita kosongkan. Kemudian jika sudah kita lanjut ke lampiran 5. Di sini kita diminta untuk mengisi daftar pemegang saham. Daftar pemegang saham Tias dengan kepemilikan 60%, Akbar kepemilikan 30%, dan Andi kepemilikan 10% dari modal. Modal ini kita dapat dari laporan posisi keuangan bagian modal yaitu 4 miliar. Untuk Tias kepemilikannya yaitu 60% dari modal yaitu senilai 2.400.000.000. Kemudian untuk Akbar kita isi alamat kepemilikan yaitu 30% dari modal 4 miliar, maka diperolehlah hasil 1.200.000.000. Dividennya 0. Kemudian NPWP Akbar kita isikan. Kemudian untuk Andi yaitu 10% dari kepemilikan kepemilikan 10% dari modal yaitu senilai 400 juta. Dengan alamat Andi yaitu Jalan Wijaya Kusuma nomor 32 Jakarta Selatan kita isikan. Kemudian kita juga mengisi NPWP milik Andi. Kita isikan. Dividennya kita nolkan. Jika sudah kita diminta untuk mengisi daftar susunan pengurus dan komisaris. Dia sebagai komisaris, kemudian kita isikan di sini Akbar sebagai direktur utama dengan alamat yaitu Jalan Pangeran Antasari nomor 21 Jakarta Selatan. Kemudian kita isikan NPWP-nya. Kemudian kita isi Andi
yaitu jabatannya sebagai Direktur Keuangan. Kita isikan alamat Andi, Jalan Kusuma nomor 32, Jakarta Selatan. Kemudian kita isikan NPWP milik Andi. Jika sudah, kita lanjut ke lampiran berikutnya, yaitu lampiran 4. Di sini kita diminta mengisi dari laporan laba rugi mana yang termasuk PPh final dan mana yang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kita lihat laporan laba rugi dari PT Indomaret Jaya Sentosa. Di sini terdapat pendapatan bunga deposito senilai 560 juta, pendapatan sewa tanah 324 juta sebagai PPh final dan pendapatan dividen 420 juta sebagai yang tidak dikenakan final. Langsung saja kita isi ke SPT-nya. Deposito yaitu senilai 560 dengan tarifnya yaitu 20%. Kemudian penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan tadi senilai 324 juta dengan tarifnya yaitu 10%, sehingga total PPh finalnya yaitu 144 juta 400 ribu. Kemudian tadi di sini terdapat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yaitu dividen senilai 420 juta. Kita isikan. Jika sudah, kita lanjut ke lampiran selanjutnya yaitu lampiran 3. Di sini kita diminta untuk mengisi bukti pemotongan atau pemungutan terkait PPh pasal 22, 23, atau 26. Di sini kita lihat daftar bukti pemotongan yaitu jumlah PPh yang dipotong atas PPh bunga PT Dwi Pangga yaitu senilai 34.800.000. Kemudian kita lihat di laporan laba rugi pendapatan bunga PT Dwi Pangga yaitu senilai 232 juta. Kemudian langsung saja kita isikan ke bukti potong yaitu untuk nama pemotong atau pemungutnya kita isikan PT Dwi Pangga. Kemudian NPWP-nya kita isikan. Jenis penghasilannya yaitu PPh 23 atas bunga. Yaitu objek outputnya kita peroleh dari laporan laba rugi tadi yaitu senilai 232 juta, 232 juta, 232 juta. Dengan PPh outputnya yaitu tadi dari bukti potong senilai 34.800.000. Kemudian kita isikan nomor buktinya.
Untuk tanggal kita isikan yaitu tanggal 5 Mei 2023. Kemudian di sini kita mengisi yaitu alamat pemotong atau pemungut, yaitu alamatnya Jalan Antasari nomor 43 Jakarta Pusat. Kemudian kita mengisi NTPN. Jika sudah kita lanjut ke lampiran 2. Kita klik buka. Di sini kita diminta untuk mengisi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial dari laporan laba rugi PT Indomakmur Jaya Sentosa. Kita lihat laporan laba rugi. Kita masukkan ke SPT lampiran 2 tadi. Kita isikan mulai dari harga pokok penjualan. Untuk pembelian barang ini kita isikan yaitu senilai 25 miliar. Kemudian biaya transportasi yaitu 25 juta. Kemudian untuk persediaan awal senilai 2 miliar 537 juta. Kemudian persediaan akhir yaitu senilai 800 juta. Kemudian kita mengisi biaya usaha lainnya yaitu untuk gaji, upah, dan bonus itu 5 miliar 700 juta. Itu biaya transportasi senilai 38.400.000. Kemudian biaya penyusutan yaitu 417. Biaya sewa. Kemudian bunga biaya bunga pinjaman yaitu 23.500. Kemudian biaya piutang tak tertagih yaitu 102 juta. Biaya pemasaran atau promosi yaitu senilai 80 juta. Untuk biaya lainnya yaitu senilai 802.170.000. Kemudian kita mengisi biaya dari luar usaha, yaitu untuk biaya, biaya lainnya totalnya 24 juta. Jika sudah, kita lanjut ke lampiran 1. Di sini kita diminta untuk mengisi penghasilan neto komersial dalam negeri yang pertama yaitu poin 1A peredaran usaha yaitu dari laporan laba rugi kita isikan senilai 34.200.000.000. Kemudian untuk penghasilan dari luar usahanya kita isikan 1.536.000.000 dari laporan laba rugi yang telah disediakan oleh PT Indomakmur Jaya Sentosa. Kemudian dari laporan laba rugi tersebut kita lihat apakah ada yang masuk ke dalam penyesuaian fiskal positif. Sepertinya tadi ada di 5C yaitu beras karyawan 50 juta, beras karyawan 50 juta.
Kemudian untuk harta yang disumbangkan, bantuan atau sumbangan itu dia senilai 250 juta didapat dari informasi tambahan selama tahun 2023 di soal. Kemudian untuk sanksi administratif yaitu senilai 6 juta dari denda pajak reklame 6 juta. Kemudian untuk penyesuaian fiskal positif lainnya yaitu senilai 24 juta. Kemudian untuk poin 5F pajak penghasilan yaitu terkait PPh pasal 25 maka nilainya tadi senilai 132 juta. Kemudian jika sudah kita lanjut ke lampiran induk, kita klik buka. Di sini untuk tanggal kita isikan, asumsikan saja tahun 2023, bulan Desember tanggal 17. Dengan total PP yang kurang dibayar yaitu senilai 274.852.895 rupiah. Kemudian kita lanjut ke lampiran induk lanjutan, kemudian klik buka. Di sini kita pilih lampiran 8A1 untuk perusahaan industri manufaktur. Kebetulan di soal yaitu jenisnya industri manufaktur. Setelah itu klik buka. Di sini kita mengisikan dari laporan laba rugi dan neraca diisi di bagian ini lampiran 8A1 sebagai transkrip saja. Jika sudah, kita klik sebelumnya, kemudian kita lihat PPh pasal 25 untuk tahun yang akan datang yaitu sebesar 0 rupiah. Kemudian jika sudah kita isikan alamat yaitu Jakarta Selatan dengan tanggalnya yaitu tanggal 17 asumsinya bulan 12 2023. Kemudian kita klik terakhir kita klik kirim. Kita unggah dokumen keuangan bersifat PDF dari PT Indomakmur tersebut. Laporan keuangan kita unggah, kita klik, sudah terunggah. Kemudian di sini kita asumsikan pembayaran PPh-nya ya. Kita asumsikan tanggal 17 Desember 2023. Dengan jumlah yang dibayar, kita asumsikan 300 juta. Kita isikan NTPN. Jika sudah, jika sudah dibayarkan, kita akan mengirimkan e-form ini dan kita akan mendapatkan kode verifikasi dari email, contohnya misal EJOFNJ. Untuk kesimpulan, PPh yang kurang dibayar yaitu senilai 274.852.895 rupiah. Dan PPh 25 yang akan di-store tahun depan yaitu senilai 0 rupiah. Kesimpulan edukatif bahwasanya kita sebagai wajib pajak harus menaati peraturan pajak yang berlaku dengan baik. Sekian itu saja yang dapat saya berikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.